Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bersama saya Cipta Rumanto dalam Wild Hunter. Boom. Oke teman-teman, di depan kita ada Bezadglen VR2 yang dipesan oleh Bapak Muljadi Lim di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Waringin Timur. Jadi senapan ini didesain khusus memang untuk teman-teman yang sangat mencintai hunting moving. Jadi huntingnya dia jalan-jalan, terus ngejar-ngejar tupai. Jadi senapan ini didesain sekompak mungkin. Kemudian dari segi bobot dia relatif lebih ringan dibandingkan senapan yang pada umumnya. Laras atau barrel dibuat lebih pendek agar menunjang dari si compactnya itu sendiri. Untuk tabung kita gunakan double tabung agar bisa memenuhi kebutuhan hunting teman-teman, yang dimana kebutuhan menembak lebih banyak itu sangat dicari saat ini. Makanya kita desain Bezadglen VR2 double tabung. Hari ini hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Aku ingin mengucapkan salam nasionalisme untuk teman-teman di rumah, untuk negara kita tercinta ini. Mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih baik dan bisa lebih maju ya. Kita akan coba bahas spek dari senapan yang dipesan oleh Bapak Muljadi. Ingin digrafirkan sebuah nama Muljadi 68. Dan kita akan coba cek kesiapan senapannya. Kita akan coba buka knockdown system karena senapan ini sudah menggunakan knockdown system. Kita coba lepas. Oke. Ketika dilepas anginnya normal, tidak ada bocor keluar. Seperti ini. Jadi tekanan pada senapan ini memang sudah tinggi. Kita lihat di manometer dia masih di 2000 PSI. Kenapa saya bisa mengetahui tekanan sedangkan tabung dilepas? Karena teman-teman, senapan ini mempunyai double tabung. Tabung depan dibuat ke knockdown system, bisa kita lepas kapanpun. Dan untuk tabung bagian belakang ini berbahan titanium, dan ketika dilepas tabung bagian depan dia tidak mengosongkan tabung pada bagian belakang. Kita coba masukkan yang depan. Oke, angin ini sudah masuk dan sudah terkonek dengan yang bagian belakang seperti itu. Senapan ini kita akan coba bahas spek secara detail. Untuk chamber kita gunakan T7 full CNC. Untuk bahan dari chambernya itu bahan Dural T7. Ini impor dari Jerman. Jadi sangat susah sekali kita mendapatkan Dural tipe ini 7075. Untuk model kokangan kita gunakan side lever teman-teman, seperti ini. Side lever. Dan untuk cancel kokangnya kita gunakan lipat di samping kiri, jadi kita bisa cancelkan di sini seperti ini untuk mengcancel tembakan. Pada samping kanan, sistem keamanan dari senapan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian lock trigger, kita bisa lock ke bagian depan seperti ini. Ketika kita kokang, ini tidak bisa menembak. Seperti itu. Kemudian sistem keamanan kedua, kita gunakan cancel lipat seperti ini, seperti yang tadi sudah kita lakukan. Kita cancelkan, dan cancelnya bisa kita lipatkan kembali sehingga tidak mengganggu aktivitas kita ketika jalan-jalan di dalam hutan. Tabung depan kita gunakan bahan Dural DOT license Amerika, gunakan 220 cc. Tabung ini saat ini sangat susah sekali, makanya saya lebih prioritas untuk VR2 saja untuk 220 cc ini. Kemudian untuk tabung belakang ini gunakan OD 36. Kalau disesekan kurang lebih di 150 cc. Kemudian untuk sanggahan bahu terbuat dari Dural, dan ini sangat kokoh teman-teman ketika kita lakukan handling seperti ini. Ini posisi sangat enak sekali, nyaman, dan tentunya senapan ringan. Satu tangan juga masih bisa nembak nih ya. Seperti ini. Wow. Adjuster power ada di bagian belakang, kita bisa adjust di bagian sini. Kemudian untuk sistem loading peluru kita gunakan Marauder. Kemudian ini bisa menggunakan magazine. Jadi magazinnya khusus kotak. Jadi kita desain khusus untuk Bezadglen saja. Laras kita gunakan 35 cm, merek Anger, full alur 12. Untuk akurasi kita sudah tes menggunakan Hercules, sudah terdata di sini. Kemudian untuk tekanannya memang di 2500 PSI.
Jadi maksimal pengisian senapan ini dianjurkan untuk teman-teman pengguna di seluruh Indonesia. Penggunaannya lebih teratur lagi di 2500 PSI seperti itu. Untuk warna sendiri kita gunakan hijau army. Warna hijau ini memang sangat melekat sekali di senapan-senapan Wild Hunter, terutama merek Bejat Glen. Dari versi yang pertama sampai yang kedua memang konsisten di warna ini. Untuk knockdown system, di sini ada bahan kuningan, kemudian dipadukan dengan dural. Jadi karakteristik dari dua bahan ini sangat klop ketika dipasangkan. Jadi tidak saling bergesekan atau ada traksi antara dua bahan tersebut. Untuk rel, kita gunakan rel Picatinny ukuran 22. Jadi teman-teman bisa pasangkan bipod Picatinny di sini. Jadi sudah langsung bisa difungsikan seperti itu. Serobong kita gunakan OD25. Kemudian untuk teleskop kita gunakan Markul Asailan. Kemudian untuk rel teleskopnya kita gunakan 22 atau Picatinny. Untuk per yang digunakan pada senapan ini adalah per original dari Jepang. Jadi kita gunakan tipe yang BH. Jadi powernya cukup luar biasa. Ditambah dengan ruang ledak yang kita gunakan diameter 20 mm untuk ruang ledak. Jadi udah sangat cukup sekali untuk kelas-kelas hunting small, medium, dan mungkin agak semi-semi big game juga bisa disettingkan karena ruang ledaknya sangat besar. Trigger senggol bacok tentunya, jadi bisa disetting lembut, sedang, alot, spellingnya juga bisa diatur. Di bagian bawah ada adjuster untuk trigger, action smooth trigger. Pada bagian belakang, si tabung kita cover dengan busa. Jadi busa ini tujuannya adalah untuk penyanggah di pipi ketika handling seperti ini. Jadi biar lebih nyaman, lebih empuk, lebih enak. Jadi ketika Bapak mau jadi menggunakan senapan ini sudah aman tentunya ya. Untuk hand grip kita gunakan kayu, ini laminate impor. Jadi saat ini juga ini susah didapatkan untuk hand grip ini. Karena mungkin produksinya nggak terlalu banyak di Indonesia ya, makanya ini senapan sangat spesial karena memang part-partnya saat ini sangat susah. Kemudian pemesan dari unit ini sendiri itu sangat banyak sekali, makanya kita agak-agak sedikit keteteran juga untuk pemesanannya. Tapi all out nggak jadi masalah karena kita sudah menyiapkan bahan yang cukup lumayan banyak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita masih tetap produksi untuk VR2 ini. Kita akan coba dengarkan suaranya. Suaranya menggunakan peredam masih sangat terasa, powernya sangat besar. Apalagi ketika peredam ini dilepas, dia mempunyai suara yang akan lebih besar lagi. Kita akan coba cek ketika tabung dilepas yang depan apakah powernya masih optimal atau tidak. Kita coba akan cek sama-sama seperti ini. Oke, kita akan coba lepas. Ketika tabung depan kita lepas, kita coba tembakan, dan ini tentunya akan normal seharusnya. Kita dengarkan juga, power sama, jadi tidak ada pengaruh ketika tabung depan lepas. Tabung belakang itu dia masih bisa berfungsi dengan normal, dengan baik. Jadi ketika teman-teman ingin melepas tabung depan menggunakan tabung belakang, masih bisa hunting dengan optimal seperti itu. Sistem pengisian ada dua. Yang pertama kita bisa isi menggunakan coupler internal. Kemudian yang kedua kita bisa isi menggunakan konektor refill. Ini dia konektor refillnya teman-teman. Jadi cara penggunaannya sangat simpel. Konektor ini kita pasangkan di tabung cadangannya seperti ini. Setelah terpasang seperti ini, teman-teman langsung bisa isi dengan pompa manual, kompresor otomatis listrik, atau menggunakan scuba. Setelah ini selesai, ketika dilepas dari perangkat pompa, ketika dipompa, manometer yang terdapat pada konektor dia akan berfungsi sesuai tekanan yang disuplai dari si alat pengisian. Tapi ketika dilepas, ini otomatis akan turun. Tapi teman-teman jangan khawatir, turunnya manometer di sini bukan berarti menandakan di sini kosong. Jadi konektor ini hanya sebagai jembatan saja untuk menjembatani antara
alat pengisi dengan yang diisi. Jadi ketika pengisiannya dilepas, ini akan kosong kembali karena tidak akan ada tekanan di sini. Seperti itu. Kemudian kita pasang kembali. Knockdownnya sangat bagus. Jadi senapan ini dibuat awal mulanya mungkin dari keresahan saya pribadi saat dulu booming senapan FX Impact ke Indonesia. Tapi dengan minimnya informasi secara teknis pembuatan yang baik itu seperti apa, sehingga banyak FX di Indonesia dibuat tapi hasilnya kurang optimal seperti itu. Dari keresahan itu saya memberanikan diri untuk membuat senapan yang konsepnya awalnya memang dari FX Impact, konsep awalnya, tapi aku kembangkan hingga bisa digunakan lebih proper dan minim kendala pada teknis senapan. Makanya terbentuklah Bajaj VR1 dan sekarang pengembangannya di VR2. Dan knockdown-nya itu sendiri kita sudah sangat banyak perubahan dan saat ini udah knockdown yang paling sempurna, paling enak digunakan, dan ini bisa jadi salah satu unit yang sangat bisa dipertimbangkan di Indonesia saat ini seperti itu. Untuk panjang senapan dari belakang ke depan plus perdam itu kurang lebih di 80 cm-an. Kemudian senapan ini memang sudah melalui uji balistik, jadi sudah dipastikan dari segi akurasi kita sudah mengetahui bahwa senapan ini cocok menggunakan peluru Hercules kurang lebih 13 grain yang double ring. Karakter dari peluru itu dia daya rusaknya lumayan tinggi seperti itu. Oke teman-teman, thank you banget sudah menonton video ini. Mungkin penjelasannya sudah cukup untuk Bapak Muljadi di Kalimantan Tengah, tempatnya di Kota Waringin Timur. Hari ini kita akan coba luncurkan ke beliau. Mudah-mudahan beliau menonton video ini dan ketika sampai juga sama dengan apa yang kita cek hari ini, optimal senapannya dan gak ada kendala di jalan. Dan tentunya ada garansi resmi dari kita untuk senapan ini. Ketika ada kendala pengiriman, rusak dan sebagainya, kita garansi full untuk teman-teman. Salam selaras, kasih komentar teman-teman tentang apa yang saya jelaskan. Ada beberapa yang teman-teman tidak mengerti, teman-teman langsung tanyakan, kami langsung menjawab dengan fast respon. Kalau teman-teman pengen berhubungan langsung dengan saya, Cipto Hermanto, teman-teman bisa akses di WhatsApp 0895 3328 03375. Saya akan on 24 jam. Saya Cipto Hermanto undur diri, not wild, not hunter. Boom!